semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cipta. Waktunya sudah makin kami Pak. Siap. Boleh sebelumnya diperkenalkan diri Pak? Iya, baik. Nama saya Dr. Agus Damus Pardede MM sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumbawa. Begitu. Terima kasih Pak. Begini Pak, kami sedang mendalami materi modul tentang kepemimpinan paradigma kepemimpinan gitu ya Pak. Maksudnya seorang pemimpin pasti pernah menghadapi dilema etika dalam mengambil keputusan dalam sebuah instansinya begitu ya. Mau kami tanyakan pengalaman Bapak dalam memimpin seperti itu Pak. Jadi mungkin sedikit yang bisa saya informasikan Bapak yang tadi pelajari bahwa di dalam seorang pemimpin mengambil keputusan itu biasanya dihadapkan dalam 4 paradigma begitu Pak. Di mana paradigma yang pertama itu sering dihadapkan individu lawan kelompok seperti itu ya Pak. Maksudnya dilemanya antara kepentingan satu individu dengan kelompok yang lebih banyak kelompok seperti itu Pak. Kemudian ada juga di posisi rasa keadilan lawan rasa kasihan gitu Pak. Kemudian ada kebenaran lawan kesetiaan, dan yang terakhir ada jangka pendek dan jangka panjang. Kita juga sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip dilema etika begitu Pak. Kemudian ada 9 langkah dalam mengambil keputusan supaya memastikan bahwa keputusan kita itu tepat atau tidak merugikan banyak pihak seperti itu Pak. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, selama ini Bapak sebagai pemimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sifatnya Pak dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah kita ya Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus ya, secara khusus memang. Tetapi namun saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang Kembalikan anak kami berarti tidak teridentifikasi ya Pak yang di dilema etika, pokoknya di kasus diselesaikan begitu ya Pak? Oke, terima kasih Pak. Lalu Bapak dalam menjalankan tugas Bapak, misalnya ada sebuah kasus begitu ya Pak, di mana misalnya dilema etika muncul ketika ada dua kasus, ada kasus yang dua pihak ini sama-sama berbeda. Kemudian ingin memutuskan ini berdasarkan dengan nilai kebajikan, misalnya keadilan. Di satu sisi kita ingin menegakkan keadilan ya Pak. Jadi di satu sisi lain kita ada rasa kemanusiaan gitu ya Pak, atau kasihan. Bagaimana Bapak menanggapi posisi atau situasi yang seperti itu? Ya, baik. Tentu dalam pengambilan keputusan, jika memang diperlukan sebelum mengambil keputusan, saya akan koordinasi atau musyawarah kepada pihak yang terkait ya, bisa juga kepada teman-teman guru, atau mungkin kepada orang tua siswa, atau kepada, kita anggaplah guru-guru yang senior di sekolah kita ini. Tentu kita akan berkoordinasi ya. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Begitu. Pokoknya poinnya tadi Bapak akan melakukan koordinasi. Iya. Ibaratnya nggak ada otoriter ya Pak, Iya. yang memutuskan sepihak, koordinasi musyawarah. Saya mohon waktunya Pak ya. Melanjutkan tadi pertanyaan dari teman saya Bu Nita ya Pak ya, mengenai tentang paradigma dilema etika yang ada di sekolah kita ini Pak. Sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi Pak, yang ingin saya tanyakan ya terhadap Bapak, kira-kira di sekolah kita ini SMA Negeri 1 Sukamta Barat ini yang tantangan atau paradigma yang pernah Bapak rasakan seperti apa kira-kira Pak? Kasus yang pernah Bapak rasakan di sekolah kita? Ya, terima kasih. Jadi banyak masalah. Ya, itulah namanya kehidupan di sekolah. Banyak masalah. Tapi dalam menyelesaikan ini tentu kita memerlukan semua pihak, oleh komite, orang tua siswa, ya, pemerintah setempat,
guru-guru yang sudah dianggap senior, kan begitu ya. Kemudian ya tentu mereka ini nanti akan curhat, menyampaikan isi pikiran, gagasan mereka kepada kita. Kemudian ada juga kita harus meminta pendapat dari orang-orang yang berkompeten, tentu yang ahlinya, ya, ahlinya yang memahami masalah itu. Misalnya masalah apa? Ya, katakanlah masalah narkoba di sekolah ini penanganannya. Tentukan yang lebih berkompeten ini kan polisi. Itu memahami apa itu narkoba, apa itu efeknya. Lalu kita minta itu pendapat orang tua. Bagaimana caranya? Nah, karena satu sisi ya memang banyak tantangan. Seringkali kita membuat ragu mengambil suatu keputusan, maka orang harus kita minta dia berpendapat. Ya, selanjutnya ya tentu kita akan prioritaskan, ada skala prioritas yang terutama kan terpenting. Nah, misalnya tindakan kekerasan, nah terpenting, maka kita harus berbicara tentang perubahan perilaku, ya, perubahan sikap. Tentu siapa yang akan libatkan? Nah, kita harus panggil, kita minta ya saran pertimbangan bagaimana supaya masalah itu bisa terselesaikan. Ya. Selanjutnya apabila ada pihak lain yang tidak sependapat dengan kita, nah itu janganlah kita benci, tetapi kita terima. Ya. Mereka Pak, saya nggak suka begini-begini, kata misalnya guru lah datang sini kan, tapi kan tidak mungkin semua langsung dia punya pendapat itu kita terima. Tetapi bukan berarti kita benci dia, tidak demikian. Ya, karena kita apa? Prinsip kerja kita di sini, kita itu menjadi satu tim kerja yang kompak, teamwork yang kompak. Dalam menyelesaikan setiap masalah, semua punya kepentingan. Tetapi ada kepentingan prioritas, ya? Ada kepentingan prioritas dalam menyelesaikan satu masalah. Kira-kira itu yang bisa saya. Oke, baik Pak. Sejauh ini kan Pak, pengalaman Bapak menghadapi kasus-kasus dilema etika, termasuk juga yang Bapak sebutkan tadi, tantangan beratnya dalam hal apa Pak? Dalam hal memutuskan itu terakhir. Karena begini, katakanlah ada 5 guru punya kepentingan masing-masing. Seperti semalam lah, guru, kebutuhan guru, dengan meminta pertimbangan dari rekan-rekan siapa mau dipakai, menentukan wali kelas. Itu dilema loh. Berapa guru kita sini? Semua bilang, semua kepingin wali kelas. Tapi ada juga memang, Pak janganlah aku mundur alasan bla bla bla. Menentukan tiket. Ada juga banyak dilema yang sering kita alami mengambil satu keputusan di sini, tapi di endingnya paling akhir memang suka tidak suka endingnya harus mengambil keputusan. Ya, suka tidak suka harus mengambil keputusan. Contohnya, waktu lewat ada beberapa guru yang melamar di sini karena kekurangan ini, kekurangan. Oke, lalu kita lihat bagaimana. Tapi ada juga kita yang intervensi. Ya. Ada intervensi orang-orang tertentu, saya nggak usah jelaskan. Tolong terima itu. Dilema itu, pimpinan kita mau sama kita. Dilema itu. Lalu ada lagi tokoh masyarakat. Ya. Ada lagi guru kita. Wah, itu termasuk dilema itu. Sejarah, itulah sejarah. Pak, dari saya ada tujuan sejarah. Lalu kita pikirkan, kita pilihlah ini, alasannya ini rumah dari sini, lebih dekat. Tentu kan ada pertimbangannya dalam hal. Lalu yang mudah-mudahan sejauh ini, ya tentu kita harus meyakinkan. Walaupun merasa kurang, teman-teman itu semua kurang senang, tentu kita harus meyakinkan dengan argumen. Ada argumen kita. Walaupun kita minta misalnya saran-saran, tetapi kita harus punya prinsip. Seorang pimpinan itu harus punya prinsip. Jangan pula karena terlalu dilema, lalu dibiarkan lama-lama, bisa-bisa di bagian tugas nggak selesai. Maka pahit atau manis, keputusan akhir harus dibuat. Kira-kira begitu. Terima kasih. Lalu dibiarkan lama-lama, bisa-bisa di bagian tugas nggak selesai. Maka pahit atau manis, keputusan akhir harus dibuat. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik Pak, saya dalam menyelesaikan kasus dilema etika Pak,
Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut langsung di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, Pak? Atau adakah bentuk atau prosedur Bapak yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan dilema etika tersebut, Pak? Iya, terima kasih. Saya tidak ada punya jadwal untuk menyelesaikan kasus, tetapi saya selalu harus berusaha menyelesaikan semua kasus sampai tuntas, ya, sampai tuntas paripurna. Ya, saya harus apa? Contohnya ini, ya beberapa hari ini guru-guru kita yang akan mengusulkan NPTK, ada yang mengusulkan lagi masuk Dapodi. Kan begitu, itu kan masalah itu. Walaupun masalahnya apa, tapi sedikit di dalam agak rumit. Kenapa rumit? Karena harus menggunakan berbagai instansi, pemerintah pusat, kalau NPTK, kalau guru honor masuk Dapodi. Nah, inilah permainan operator dengan pihak-pihak dari dinas pendidikan. Saya berani katakan itu. Tadi masih saya di sini hampir agak sedikit parah, ya karena memang tak sesuai dengan yang kuharapkan. Ya. Karena apa saya katakan demikian? Kita mengedepankan pelayanan, kan begitu. Tapi orang tidak demikian. Ada orang mengedepankan duit. Masa guru honor kita mau dipunguti uang? Itu kan dilema itu. Satu sisi mereka senang terdaftar Dapodi, oke. Sisi lain ada orang memanfaatkan kesempatan ini supaya mereka membayar. Itu kan tidak bisa. Jadi itu termasuk. Maka begini, dalam mengambil suatu keputusan menyelesaikan semua masalah, kapan ada masalah saya berupaya dan tidak ada jadwal. Tengah malam jadilah, atau sore, atau kapan pun. Pokoknya saya selalu punya prinsip masalah harus diselesaikan. Ya, tidak ada ketentuan secara verbal atau mungkin seperti ada suatu waktu bagaimana kita mengambil suatu keputusan itu terjadwal dia. Nggak ada jadwal di sini. Jadwal mengambil keputusan terhadap satu dilema. Di situ ada kepentingannya. Di situ saya ada punya waktu dan saya berusaha akan panggil semua yang berkompeten dan akan saya selesaikan seperti itu. Itulah. Dan kalian pun nanti kalau jadi pemimpin harus begitu, ya. Ini pesan saya, harus begitu. Kalian harus belajar, jangan terlalu ditumpuk masalah itu. Karena dilema pasti terus sepanjang sekolah ini berdiri pasti ada dilema, pasti. Mungkin menurut ibu begini, datang ibu sekarang, bukan umur saya begini, datang ini begini. Datang ibu Silaga, mau kurikulum begini, datang Pak Parlen, oh bukan begini Pak, begini modelnya. Datang saya begini, apa itu lagi? Kan dilema termasuk itu kan? Bagaimana? Gak mungkin. Ya saya hanya memutuskan, harus saya berpikir, duduk bersama. Mari kita selesaikan masalah itu. Ya, terima kasih. Itu aja yang bisa saya jawab. Baik, Pak. Terima kasih. Masih ada satu lagi Pak pertanyaannya. Jadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Pak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah? Kan begitu ya. Sebenarnya begini, seorang pemimpin itu hanya banyak belajar manajemen, ilmu manajemen itu penting. Ya, di samping kita orang beragama, ilmu manajemen itu penting. Ya, di samping kita orang beragama harus minta doa kepada Tuhan. Kan? Jadi itu yang mempermudah kita. Ketika kita memiliki wawasan yang luas tentang satu masalah, ya, tentu disitulah spirit hidup kita. Bagaimana memimpin satu lembaga dengan baik. Jadi itu yang mempermudah pengambilan keputusan itu. Tentu memang pengalaman satu, ya, pengalaman memang perlu. Tapi di samping itu memang kita harus banyak belajar, apapun ceritanya. Seorang pemimpin harus banyak belajar. Belajar bukan hanya secara teori, tetapi belajar dari pengalaman orang. Karena pengalaman orang bisa kita dengar. Maka seorang pemimpin harus sering diam mendengar. Coba ceritakan apa pengalaman. Kita dulu dia cerita begini.
semalam saya bertemu dengan kepala sama orang kan, dia ceritakan pengalaman dia bagaimana dia menangani wartawan di LSM. Itu pengalaman dia. Apa yang dia alami itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi Anda pun kalau mau memimpin harus banyak belajar dari orang lain. Jangan merasa oh saya sudah hebat lalu nggak perlu belajar. Intinya di situ. Untuk mempermudah kita menyelesaikan masalah, memang kita memiliki kebijaksanaan, tapi harus banyak belajar dari pengalaman orang. Dan lalu kita sesuaikanlah dengan kondisi di mana kita bekerja. Kondisi kolam, kondisi sokam dengan sokam berbeda. Rumah orang dengan rumah kita berbeda. Hanya mungkin sana sini pasti ada kesamaan yang bisa kita pertemukan masalah itu demi menyelesaikan satu masalah. Jadi ada di sini saya memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah maka pengalaman akan semakin kaya. Itu penting. Tapi ingat, ketika bertemu dengan masalah, berusahalah menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ya, jangan dibiarkan. Jangan dipadamkan pada masalah. Lalu pertama harus diidentifikasi masalah. Apa masalahnya? Bla bla bla. Lalu orang punya pengalaman menyelesaikan ini begini. Ya udah, kita coba dapat cari cara lain. Bagaimana menyelesaikan masalah itu supaya jangan masalah itu menimbulkan satu ketakutan, menimbulkan satu kaos kehidupan yang begitu merusak. Kan begitu. Jadi semua kita punya ada masalah. Anda nanti menjadi seorang pemimpin, ingat harus banyak belajar dari pengalaman orang lain. Itu pertama. Ya. Kemudian memang secara teoritis kita harus banyak belajar dari para ahli-ahli manajemen. Kalau itu bagaimana dia memimpin. Pertama, sebelum dia memimpin harus mampu memimpin dirinya sendiri. Itu pertama. Kalau dia tidak mampu memimpin diri sendiri, mengendalikan diri sendiri, tentu dia bukan seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak selalu harus menang loh. Ada kalanya seorang pemimpin harus mengalah seperti di keluarga seperti itu. Ada saja kita harus mengalah, merendahkan hati, mengakui kehebatan kawan. Itu pemimpin. Pemimpin itu bukan berarti aku yang paling hebat, keputusanku yang benar. Nah, itu kan model pemimpinan yang otoriter itu, yang selalu dia menang sendiri. Nah, pemimpin yang mau mendengar, ya, pemimpin yang mau diam dan mau menerima pendapat orang, ya, melihat situasi kondisinya. Ya. Tak semua harus pendapat kita. Dan kalau saya tanya lagi Bu Rosa, bagaimana ini begini supaya bersih sekolah kita ini? Itulah contohnya kan. Lalu ibu itu kasih saran, begini Pak, kalau bisa dibuatlah tim ini, bagus. Tidak harus yang di hati saya. Itu seorang pemimpin. Ya. Mudah-mudahan pengalaman itulah guru, ya, guru yang paling baik. Pengalaman kita dan pengalaman orang lain harus kita dengarkan. Terima kasih. Tanya. Terima kasih Pak. Terima kasih buat waktu Bapak yang telah memberikan kami banyak hal untuk dapat kami pelajari tentang pengambilan keputusan dengan memakai langkah-langkah dilema etika dan juga paradigma berpikir etika dalam menangani sebuah kasus, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sampai situ, lagi kira-kira Ibu Mita? Itu saja.